Baik, perkenalkan nama saya Vincent Martintar Junior dengan NIM 18 120 143. Di sini saya akan menjelaskan soal akuntansi keuangan menengah 2 dan di sini saya akan menjelaskan soal pada halaman 247. Langsung saja kita ke soal. Baik, langsung saja kita bahas soalnya. Di sini soalnya tentang Nelba Manufacturing CO mengirimkan barang dagangan seharga $40.000 dengan perjanjian konsinyasi kepada Best Value Stores. Nelba membayar biaya pengiriman seharga $3.500 dan Best Value membayar $2.500 untuk biaya iklan lokal yang dapat diganti pembayarannya oleh Nelba. Pada akhir periode, Best Value telah menjual 2/3 barang dagang tersebut seharga $50.000 secara tunai. Best Value memberitahukan penjualan tersebut kepada Nelba dan meminta komisi sebesar 10% dan membayarkan sisa uang penjualan kepada Nelba. Langsung saja kita ke penyelesaian soal pada halaman 247 mengenai perusahaan Nelba Manufacturing CO. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal pada halaman 247 pada Nelba Manufacturing CO. Di sini untuk Nelba NFG CO untuk pengirim, di situ ada untuk yang bagian pertamanya ada pengiriman barang dagang. Nah, untuk di bagian pengirimnya itu ada barang dagang konsinyasi sebesar 40.000 yang berada di posisi debit. Sedangkan di sini ada persediaan barang jadi itu berada pada posisi kredit yaitu sebesar 40.000 juga. Nah, untuk di bagian Best Value Stores untuk bagian penerima di situ tidak ada ayat jurnalnya atau mencatat nama penerimaan barang dagang. Yang berikut ada pembayaran biaya kargo oleh penerima. Nah, untuk di posisi debit ada barang dagang konsinyasi sebesar 3.500. Sedangkan di bagian posisi kredit ada kas yaitu sebesar 3.500. Sedangkan untuk bagian Best Value Stores atau untuk penerima itu tidak ada ayat jurnalnya. Yang berikutnya pembayaran biaya iklan oleh penerima. Nah, di situ untuk bagian penjurnalnya tidak ada ayat jurnal hingga menerima pemberitahuan. Sedangkan di bagian Best Value Stores atau bagian penerima, di situ ada posisi debit yaitu piutang dari pengirim sebesar 2.500. Di situ pada posisi debit. Sedangkan pada posisi kredit ada kas yaitu senilai 2.500. Yang berikutnya ada penjualan barang dagang konsinyasi. Nah, di sini untuk Nelba MFG CO di sini juga tidak ada ayat jurnalnya hingga menerima pemberitahuan. Sedangkan bagian Best Value Stores bagian penerima di posisi debit ada kas senilai 50.000, sedangkan di posisi kredit ada utang kepada pengirim sebesar 50.000 juga. Setelah itu untuk yang selanjutnya ada pemberitahuan penjualan dan beban serta jumlah yang terutang. Untuk bagian Nelba Manufacturing CO untuk pengirim, di sini di bagian debitnya ada kas senilai 42.500. Setelah itu beban iklan 2.500 dan beban komisi 5.000. Untuk bagian kreditnya ada 50.000. Nah, untuk 50.000-nya sendiri ini untuk pendapatan penjualan konsinyasi itu didapatkan dari 42.500 ditambah dengan 2.500 ditambah dengan 5.000, maka hasilnya akan 50.000. Untuk bagian Best Value Stores atau penerima, di bagian debitnya ada utang kepada pengirim sebesar 50.000. Sedangkan di bagian kreditnya ada piutang dari pengirim senilai 2.500, pendapatan komisi 5.000 dan kas 42.000. Yang terakhir untuk jurnalnya
Di sini ada penyesuaian persediaan barang dagang konsinyasi berdasarkan biaya penjualan. Nah, di sini ada beban pokok penjualan yaitu sebesar 29.000 dan bagian kreditnya juga sama, yaitu persediaan barang dagang konsinyasinya sebesar 29.000. Untuk best value stores yang untuk penerimanya di situ tidak ada ayat jurnal. Nah, untuk yang 29.000 yang tadinya itu didapatkan dari 2/3 dikali 40.000 ditambah 3.500. Maka di situ akan kita dapatkan 29.000 karena 43.500 dikali dengan 2/3, maka hasilnya 29.000. Sudah pasti. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya untuk yang terkait dengan soal pada halaman 247 tentang perusahaan Nelba Manufacturing Co. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, sekian dari pemaparan tentang penjelasan soal yang telah saya bahas tadi. Jika pembahasan dan penjelasan saya tadi itu bermanfaat bagi teman-teman semuanya, silakan teman-teman like, comment, and subscribe video ini, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Sekian dari video saya ini dan terima kasih karena telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.